Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum saya mau menyampaikan materi tentang eksplorasi migas, di sini saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulansari dari Universitas Jember, Prodi Teknik Perminyakan angkatan 2020. Nah, di sini aku mau menyampaikan materi tentang eksplorasi migas nih, yang aku ketahui selama perkuliahan yang diampu oleh Bapak Hatsikul Abror, SSI MT. Nah, apa aja sih yang dibahas dalam eksplorasi migas itu? Yang pertama, kita akan membahas apa itu definisi migas. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang eksplorasi migas itu seperti apa. Dan yang ketiga, yaitu tahapan pada eksplorasi migas. Oke, kalau begitu aku mau tanya nih sekarang, ada yang bisa ngejelasin nggak apa itu migas? Migas adalah organisme atau fosil dari plankton maupun tumbuhan yang mati dan mengalami proses pematangan sebagai akibat dari tekanan dan temperatur yang tinggi dalam kurun waktu yang panjang. Sehingga unsur-unsur karbon dan hidrogen terpisahkan membentuk senyawa baru berupa hidrokarbon. Dan yang ada di sebelah kanan ini merupakan ilustrasi dari migas itu sendiri. Yang berwarna abu-abu itu merupakan bentuk objek dari gas, dan yang berwarna biru itu adalah air, dan yang terakhir yang berwarna hitam itu merupakan minyak bumi. Dan dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan minyak bumi terdapat di antara gas dan air. Selanjutnya saya akan menayangkan video animasi tentang proses terbentuknya migas. Biar teman-teman paham migas itu seperti apa dan proses terbentuknya seperti apa. Oke. Minyak bumi atau petroleum dijuluki juga sebagai emas hitam adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks berbagai macam hidrokarbon sebagai seri alkana namun bervariasi pada komposisi dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak di pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakteristik, struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didih sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Minyak bumi telah digunakan oleh manusia sejak zaman kuno dan sampai saat ini masih merupakan komoditas yang penting. Minyak bumi menjadi bahan bakar utama setelah ditemukannya mesin pembakaran dalam, semakin majunya penerbangan komersial, dan meningkatnya penggunaan plastik. Lebih dari 4.000 tahun yang lalu, menurut Herodotus dan Diodorus, aspal telah digunakan sebagai konstruksi dari tembok dan menara Babylon. Ada banyak lubang-lubang minyak di dekat Arberica. Jumlah minyak yang besar ditemukan di tebing sungai Isis, salah satu anak sungai dari sungai Efrat. Tablet dari kerajaan Persia kuno menunjukkan bahwa kebutuhan obat-obatan dan penerangan untuk kalangan menengah atas menggunakan minyak bumi. Pada tahun 347, minyak diproduksi dari sumber yang digali dengan bambu. Pada tahun 1850, Ignacy Lukasiewicz menemukan bagaimana proses untuk mendestilasi minyak tanah dari minyak bumi, sehingga memberikan alternatif yang lebih murah. Maka dengan segera pemakaian minyak bumi untuk keperluan penerangan melonjak drastis di Amerika Utara. Pengobaran minyak kemudian berkembang sangat cepat di banyak belahan dunia lainnya, terutama saat kerajaan Rusia berkuasa. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian, dekomposisi, material tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsiden secara perlahan. Daerah tersebut biasanya berupa laut, batas lagun sepanjang pantai, atau danau dan rawa di daratan. Sedimen diendapkan bersama-sama dengan material tersebut dan kecepatan pengendapan sedimen harus cukup cepat, sehingga paling tidak, bagian material organik tersebut dapat tersimpan dan tertimbun dengan baik sebelum terjadi pembusukan. Pada kondisi sirkulasi dan reduksi tertentu, akumulasi hidrokarbon banyak ditemukan pada bagian laut dalam.
Waktu terus berjalan secara geologis dan daerah pengendapan semakin terbenam ke bawah permukaan bumi. Material organik yang terbenam semakin dalam akan mengalami tekanan dan suhu yang semakin tinggi. Proses tersebut menimbulkan perubahan kimiawi dari material organik. Perubahan material ini merupakan cikal bakal terbentuknya campuran bahan hidrokarbon yang komposisinya sangat kompleks, baik hidrokarbon yang berupa cairan maupun yang berbentuk gas. Pada umumnya, minyak bumi biasa terendapkan dalam batuan sedimen berpori baik yang memiliki nilai porositas 45%. Minyak, gas, dan air akan terkumpul atau tersimpan di ruang dari batuan berpori tersebut. Oleh karena tekanan dan gaya buoyancy, maka fluida tersebut bergerak di dalam batuan perlahan-lahan. Batuan yang dapat meloloskan fluida disebut sebagai batuan yang permeabel. Permeabilitas batuan dapat memisahkan gas, minyak, dan air secara fisik, yaitu akibat perbedaan densitasnya. Minyak dan gas yang berdensitas lebih ringan daripada air akan bergerak naik sampai ke permukaan sebagai rembesan atau terperangkap di dalam jebakan itu, lalu berhenti terakumulasi sampai perangkap itu penuh. Struktur kimia dari minyak bumi sangat heterogen, terdiri dari banyak rantai hidrokarbon dengan panjang yang berbeda-beda. Maka dari itu, minyak bumi dibawa ke tempat penghilangan minyak, sehingga senyawa hidrokarbon ini bisa dipisahkan dengan teknik distilasi dan proses kimia lainnya. Hasil penyulingan minyak inilah yang digunakan manusia untuk berbagai macam kebutuhan. Jenis produk paling umum dari penyulingan minyak bumi adalah bahan bakar. Jenis-jenis bahan bakar itu antara lain adalah LPG, minus 40 derajat Celcius, butana, minus 12 sampai minus 1 derajat Celcius, bensin, minus 1 sampai 180 derajat Celcius, bahan bakar jet, 150 sampai 205 derajat Celcius, minyak tanah, 205 sampai 260 derajat Celcius, minyak bakar, 205 sampai 290 derajat Celcius, diesel, 250 sampai 315 derajat Celcius. Nah, dari penjelasan di awal tentang definisi migas dan video terbentuknya migas, teman-teman sekarang pasti sudah paham tentang migas itu sendiri. Nah, selanjutnya, migas yang ada di bawah permukaan ini akan dieksplorasi lebih lanjut untuk diambil minyak buminya. Ada yang tahu apa sih eksplorasi migas? Eksplorasi migas merupakan kegiatan untuk mencari cadangan minyak yang ada di dalam perut bumi atau di bawah permukaan, di mana proses eksplorasi ini merupakan suatu kajian yang dilakukan oleh para ahli geologi dengan tujuan untuk menemukan cadangan minyak yang ada di reservoir. Dalam pencarian migas tersebut terdapat 5 syarat utama yang harus diketahui oleh para ahli geologi. 5 syarat ini merupakan tolak ukur sebelum menyimpulkan bahwa area tersebut mengandung cadangan minyak, migas, atau hidrokarbon. Yang pertama, yaitu batuan sumber atau source rock. Batuan sumber atau source rock ini adalah batuan yang menjadi bahan baku pembentukan hidrokarbon. Batuan ini kaya akan kandungan unsur karbon yang didapatkan dari cangkang-cangkang fosil yang terendapkan di batuan. Batuan inilah yang nantinya akan berubah menjadi minyak dan gas bumi. Yang kedua yaitu batuan reservoir. Batuan reservoir ini merupakan wadah bagi hidrokarbon untuk berkumpul dari proses migrasinya. Batuan reservoir ini biasanya adalah batu pasir dan batuan karbonat, karena kedua jenis batu ini memiliki pori yang cukup besar untuk tersimpannya hidrokarbon. Maka, batuan reservoir ini sangat penting karena pada batuan inilah minyak bumi diproduksi. Yang ketiga yaitu perangkap atau trap. Sangat penting suatu reservoir dilindungi oleh batuan perangkap atau trap. Tujuannya agar hidrokarbon yang ada di reservoir itu terakumulasi di tempat itu saja. Jika trap ini tidak ada, maka hidrokarbon dapat mengalir ke tempat lain yang berarti keekonomisannya berkurang. Yang keempat yaitu migrasi. Jalur migrasi ini adalah proses berpindahnya migas yang telah atau mulai terbentuk pada batuan induk ke lapisan batuan reservoir. Yang terakhir yaitu batuan penyekat atau shield.
Batuan penyekat ini merupakan batuan yang tidak dapat dilalui hidrokarbon, sehingga menyebabkan hidrokarbon tersebut tidak dapat merembes ke lapisan lain dan tetap berada pada batuan reservoir. Selanjutnya, batuan inilah yang akan dikelola oleh manusia dan menjadi sumber migas produksi. Nah, selain 5 syarat kegiatan eksplorasi migas tadi, dalam kegiatan eksplorasi migas juga meliputi 3 aspek yang pertama yaitu studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batuan di bawah. Dari hasil studi ini dapat diketahui lebih lanjut dengan menggunakan studi geofisika. Nah, yang kedua yaitu studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan melalui dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun tergantung dari luasan area yang dituju. Yang terakhir yaitu survei seismik. Survei seismik merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi dengan gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan berlangsung dari 1 hingga 4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoir. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya kegiatan pengeboran eksplorasi dilaksanakan. Data seismik yang akurat belum menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan pengeboran. Semakin dalam lapisan dibor, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi atau produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur itu hingga 4 bulan. Nah, selanjutnya itu tahapan eksplorasi migas. Berikut merupakan diagram dari tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi dimulai dengan studi dan survei lapangan. Secara geologis, studi lapangan meliputi permodelan geologi, petrofisik daerah tersebut, dan korelasi sumur yang ada. Sedangkan studi lapangan geofisika bisa diambil dari interpretasi seismik. Untuk survei lapangan secara geologi dapat dilakukan secara geokimia maupun secara geologi permukaan, atau bisa dilakukan dengan geofisik dengan seismik survei atau gravitasi melalui kelistrikan. Setelah melakukan tahap studi dan survei lapangan, kemudian dapat dilakukan tahapan prospek, di mana pada tahapan prospek ini sudah dapat menentukan penilaian yang dapat dilaksanakan dari berbagai segi dari hasil data-data yang telah didapat pada tahapan sebelumnya. Antara lain, bagaimana penilaian geologinya, terus bagaimana penilaian secara ekonomisnya, bagaimana penilaian logistiknya, maupun sampai kepada kesampaian daerah. Pada tahapan prospek ini, kita dapat melakukan prognosis atau suatu perencanaan pengeboran. Jadi, pada tahapan prospek ini sudah melakukan kegiatan pemboran. Rencana pemboran yang dilakukan masih dilakukan secara terperinci, serta ramalan mengenai identifikasi formasi termasuk rencana target kedalaman pengeboran. Kemudian, pada tahap pengeboran itu, hasil suatu pemboran eksplorasi dapat digolongkan menjadi discovery maupun dry hole. Yang dimaksud dari discovery ini yaitu penemuan baru, di mana penemuan sebuah sumur minyak baru yang dapat memproduksi minyak secara ekonomis maupun gas yang merupakan sumber gas yang komersil. Ada juga hasil suatu pemboran eksplorasi yang berupa dry hole. Dry hole merupakan lubang sumur kosong yang berupa lubang pengeboran yang memiliki sifat memperlihatkan tanda-tanda adanya gas dan minyak, ataupun lubang tersebut kering sama sekali.
kegiatan hasil pengeboran masuk ke dalam golongan discovery atau penemuan baru, maka dapat dilanjutkan dengan tahapan pengembangan dan reevaluasi seperti Plan of Development atau POD yang akan dilanjutkan pada tahapan eksploitasi atau produksi. Sedangkan ketika hasil suatu pengeboran eksplorasi berubah threshold, maka data-data yang telah dimiliki dapat dikaji kembali atau dievaluasi kembali untuk ke tahapan sebelumnya, yaitu tahapan pemboran atau bisa jadi ke tahapan awal pada survei lapangan. Jadi, tahapan eksplorasi ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkesinambungan mulai dari studi dan survei lapangan hingga akan dilakukannya produksi. Nah, dari uraian sebelumnya mengenai apa itu migas, kegiatan eksplorasi seperti apa, syarat yang harus ada dalam eksplorasi migas, aspek-aspek yang ada di eksplorasi migas, dan tahapan dalam eksplorasi migas, maka kita harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi atau sering dialami oleh perusahaan yang bergelut di bidang industri migas. Nah, yang pertama yaitu risiko politik. Hal utama yang akan mempengaruhi perusahaan migas pada bidang politik adalah peraturan pemerintah yang mengatur pergerakan perusahaan tersebut. Biasanya akan ada regulasi ataupun peraturan yang mengatur di mana, kapan, dan bagaimana perusahaan migas dapat bergerak untuk melakukan ekstraksi minyak dan gas yang ada di sebuah negara. Pada umumnya, risiko politik ini akan lebih meningkat ketika perusahaan investor adalah perusahaan asing. Perusahaan migas akan cenderung memilih negara-negara yang memiliki sistem politik yang lebih stabil, riwayat pengabulan investasi yang lebih mudah, dan sewa yang memiliki jangka panjang. Nah, namun beberapa perusahaan juga memilih negara yang kaya akan minyak dan gas walaupun negara tersebut tidak sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua yaitu risiko geologis. Banyaknya sumber minyak dan gas yang prosesnya mudah didapatkan namun juga cenderung mudah disadap, membuat eksplorasi sumber migas berpindah ke tempat-tempat yang kurang bersahabat. Contohnya antara lain pembangunan kilang minyak di tengah lautan yang bergelombang. Walaupun begitu, ada banyak teknik ekstraksi migas yang tidak konvensional dan mampu membantu investor mendapatkan hasil walaupun mungkin terlihat tidak memungkinkan pada awalnya. Risiko geologis ini sendiri mengacu pada sulitnya ekstraksi serta kemungkinan hasil yang lebih kecil dari perkiraan. Ahli geologi minyak dan gas bekerja keras untuk meminimalisasi risiko geologi yang terjadi dengan rutin melakukan pengujian, sehingga jarang sekali ditemukan hasil yang jauh dari perkiraan sebelumnya. Yang ketiga yaitu risiko harga. Di luar risiko geologi, harga minyak dan gas merupakan faktor utama untuk menentukan apakah sebuah investasi migas layak atau tidak secara ekonomi. Pada dasarnya, hambatan geologis yang ditemukan hingga kemudahan untuk melakukan ekstraksi menjadi faktor utama dalam menentukan risiko harga. Hal ini dikarenakan untuk melakukan ekstraksi yang tidak konvensional tentunya diperlukan juga lebih banyak biaya. Sebuah proyek biasanya akan menjadi tidak menguntungkan jika terjadi penurunan harga minyak dan gas. Inilah alasan mengapa sebuah perusahaan harus melakukan sistem forecast selama jangka waktu proyek berlangsung. Yang keempat yaitu risiko penawaran dan permintaan. Risiko yang satu ini adalah risiko utama yang dapat terjadi pada perusahaan migas. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, sebuah proyek membutuhkan banyak modal dan juga waktu untuk dapat berjalan.
Harga minyak dan gas yang cenderung tidak stabil serta faktor ekonomi lain seperti krisis keuangan juga turut berpengaruh dalam penawaran serta permintaan akan minyak dan gas. Yang terakhir yaitu risiko pembiayaan. Dari kesemua risiko yang telah disebutkan di atas tadi, inilah risiko yang paling besar dan dipengaruhi oleh keempat risiko yang sebelumnya. Semakin berat peraturan dan biaya eksplorasi, maka akan semakin mahal pula biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan migas juga harus mempertimbangkan gaji yang harus dibayarkan untuk pekerja yang berkualitas pula. Hal inilah yang menyebabkan mengapa perusahaan migas membutuhkan modal yang cukup padat dan pemainnya semakin giat sedikit dari waktu ke waktu. Nah, di samping ini merupakan diagram dari produksi migas pada tahun 2019 yang awalnya 100 juta barel, lalu di tahun 2020 menurun menjadi 85 juta barel. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh permintaan pada saat masa-masa COVID-19 ini turun drastis. Setelah itu, pada tahun 2021 diprediksi permintaan produksi migas akan bertambah kurang lebih 97 juta barel. Nah, demikian hal yang dapat saya sampaikan terkait eksplorasi migas untuk teman-teman sekalian. Semoga materi tentang eksplorasi migas ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.